Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian ilmu mustalahul hadis. Yang pada kali ini kita akan membahas mengenai hadis mu'adhdhal. Hadis mu'adhdhal ini merupakan hadis mardud ya, atau hadis dhaif. Ini juga termasuk dari hadis atau khabar mardud yang bisaktir rawi ya, dengan gugurnya rawi. Jadi kemarin kita sudah membahas yaitu hadis-hadis yang gugur rawinya. Ada hadis mu'allaq, ada hadis mursal. Nah, yang sekarang kita akan masuk yaitu hadis mu'adhdhal. Langsung saja ta'rifuhu, definisinya. Lughatan, secara bahasa, itu mu'adhdhal itu berupa isim maf'ul. Ya, dari kata a'dhala, fahuwa mu'adhdhalun. Jadi antara isim fa'il dan isim maf'ul ini sama, mu'adhdhalun ya. Bimakna a'yahu. Itu mempunyai arti a'yahu, menyulitkan ya, menyusahkan. A'dhal, menyulitkan atau menyusahkan. Kemudian istilahan masaqata min isnadihi isnani fa'aksaru ala tawali. Yaitu hadis yang gugur dalam sanadnya yaitu dua orang rawi. Ya, dua orang rawi gugur. Fa'aksaru atau lebih ala tawali yang berkesinambungan ya. Nah, ala tawali itu berturut-turut. Jadi gampangnya hadis mu'adhdhal ini yaitu hadis yang sanadnya dua orang rawi gugur. Dua orang rawi atau lebih gugur. Yang terus berkelanjutan gitu loh. Iya. Oke itu. Jadi kalau misalnya hadis mu'allaq itu hadis yang hudifa isnadihi min rawin au aktsar. Jadi kalau misalnya hadis mu'adhdhal dia gugur atau gugur dua orang rawi yang tawali ya, terus menerus ya, berdampingan lah gampangnya. Nah, langsung saja ke misaluhu marwahu al-hakim fi ma'rifati ulumil hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis bisanadihi dengan sanadnya ilal Qa'nabi dari Malik annahu Imam Malik balaghahu anna Abu Hurairah qala. Di sini Abu Hurairah, Imam Malik mendapatkan dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu minal amali illa ma yutiq. Nah, jadi Imam Malik langsung mengatakan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata, Nabi bersabda qol lil mamluki ta'amuhu. Untuk para budak-budak ta'amuhu. Apa sih lil muluki? Budak-budak itu mempunyai hak ada makanan, wa kiswatuhu ada sandang pangan bil ma'ruf dengan yang baik. Wala yukallafu dan tidak boleh dibebani minal amal kepada si budak tadi dalam bekerja illa mayuti kecuali apa yang budak itu mampu ya. Jadi budak itu mempunyai hak mendapatkan makanan, sandangan daripada sayyidnya itu. Nah, qala Hakim berkata hadza mu'dhal. Nah, ini merupakan hadis mu'dhal dari Imam Malik. A'dhalahu hakadha fil Muwatta. Ya, saya memu'dhalkan ini dalam kitab Muwatta. Fahadal hadis mu'dhal.
Hadal hadis mu'dhal. Hadis ini hadis mu'dhal. Kenapa? Li'annahu saqata minhu isnani mutawaliyani baina Malik wa Abi Hurairah. Nah, kenapa hadis ini disebut mu'dhal? Karena gugur ya dua orang rawi yang berterus, yang berkelanjutan, mutawaliyani baina Malik wa Abi Hurairah, di antara Imam Malik dan Abi Hurairah. Ya, jadi tidak ada, Imam Malik nggak menyebutkan perantara dua orang itu gugur, tapi Imam Malik langsung menyebutkan Abi Hurairah. Wa qad arafta annahu saqata minhu isnani mutawaliyani min riwayatil hadis kharijal matu hakada. Nah, kami telah mengetahui bahwasanya terdapat dua rawi yang berterus, yaitu gugur dari periwayatan hadis yang dikeluarkan dalam kitab Muwatta, seperti itu. Dari ini, an Malik, an Muhammad bin Ajlan, an abihi, an Abi Hurairah. Nah, sebenarnya hadis lil mamluk ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf ila akhir itu Malik mendapatkan hadis ini dari Muhammad bin Ajlan, dan Muhammad bin Ajlan itu mendapatkan hadis dari ayahnya Muhammad bin Ajlan dari Abi Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Imam Malik enggak menyebutkan Muhammad bin Ajlan dan enggak menyebutkan ayahnya itu. Nah, berarti kan ada dua rawi yang gugur. Nah, Imam Malik tidak menyebutkan dua rawi itu yang mutawaliyani, ya, Muhammad bin Ajlan dan Abi itu kan berarti berdampingan. Tapi Imam Malik tidak menyebutkan itu, makanya disebut dengan hadis mu'dhal, yaitu saqata minhu isnani mutawaliyani. Oke. Nah, hukmuhu, status hadis mu'dhal di sini, yaitu mu'dhal hadisun dhaif, hadis dhaif, wa huwa aswa'u halan. Itu lebih parah ya, lebih jelek daripada hadis mu'dhal itu lebih parah, lebih jelek daripada hadis mursal dan hadis munqati. Hadis mursal kemarin kita sudah bahas, semoga teman-teman bisa cek langsung. Wal munqati. Nah, munqati belum nih, habis ini ntar kita masuk ke hadis munqati. Kenapa sih lebih jelek hadis mu'dhal itu dibandingkan dengan hadis mursal dan hadis munqati? Karena likasratil mahdufin minal isnad. Karena ya banyaknya yang dibuang daripada sanad itu, ya. Nyampe dua rawi yang dibuang. Itu makanya aswa. Wa hadzal hukmu 'alal mu'dhal bittifaqi bainal ulama. Dan hukum terhadap hadis mu'dhal ini telah disepakati antara ulama, ya. Nah, kemudian nih ijtima'uhu ma'a ba'di suwaril mu'allaq. Nah, jadi dikumpulkannya hadis mu'dhal bersamaan dengan sebagian gambaran daripada hadis mu'allaq. Inna bainal mu'dhal wa bainal mu'allaq umuman wa khususan min wajhin. Antara hadis mu'dhal dan hadis mu'allaq secara umum dan secara khusus dari satu sisi, ya, dari min wajhin. Ya, di sini fa yajtami'u al mu'dhal ma'al mu'allaq fi suratin wahidatin wa hiya. Jadi antara hadis mu'dhal dan hadis mu'allaq itu terkumpul dalam satu bentuk, yaitu apa? Idza khudifa min mabda isnadihi rawiyani mutawaliyani fa huwa mu'dhal wa mu'allaq fi anin wahidin. Ketika dibuang min mabda isnadihi, dari sanad yang pertama, itu yang dibuang apa? Rawiyani mutawaliyani. Ada dua rawi yang berkelanjutan, ya. Jadi seharusnya saya mendapatkan dari kakak saya. Kakak saya mendapatkan hadis dari bapak saya. Bapak saya mendapatkan dari
nenek berarti kakek saya. Nah, saya tidak menyebutkan hadis itu dari kakak dan dari bapak. Gugurlah dua itu. Nah, maka itu ya hadisnya bisa disebut dengan hadis mu'dhal dan bisa juga disebut hadis mu'allaq. Persamaannya gampangnya. Persamaan antara hadis mu'dhal dan mu'allaq kayak gitu. Wa yufariquhu fi surataini. Nah, ini perbedaan di antara hadis mu'dhal dan hadis mu'allaq. Nah, idza khudifa min wasatil isnad rawiyani mutawaliyani fahuwa mu'dhal wa laysa bimu'allaq. Ketika dibuang di tengah-tengah sanad, ya, bukan min mabda, ya. Mabda itu pertama. Tapi di sini di tengah-tengah sanad, yaitu dua rawi yang mutawaliyani, berkesinambungan, maka itu disebut dengan hadis mu'dhal, tidak disebut dengan hadis mu'allaq. Nah, kemudian idza khudifa min mabdail isnad rawin faqat, ketika yang dibuang itu mabdail isnad, sanad yang pertamanya gitu loh, hanya satu rawi, maka itu disebut dengan hadis mu'allaq wa laysa bimu'dhal, maka itu bukan disebut dengan hadis mu'dhal. Ini min mabdanil mu'dhal, jadi kitab-kitab yang menjelaskan hadis mu'dhal ya, yaitu qala Suyuti min mabdanil mu'dhal wal munqati' wal mursal. Ini ada kitab yang menjelaskan hadis mu'dhal, munqati' dan mursal, yaitu terdapat dalam kitab Sunan li Sa'id bin Mansur dan Mu'allafat Ibnu Abid Dunya. Ini ada dua kitab yang menjelaskan hadis-hadis mu'dhal, munqati' dan mursal. Nah, ini saya kasih gambaran mengenai hadis mu'dhal ya teman-teman. Nah, tadi di atas itu ada hadis lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amal illa ma yuti. Ini yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Hurairah atau Abi Hurairah. Nah, di sini ya Imam Malik langsung menyebutkan hadis itu qala Abu Hurairah qala Rasulullah. Nah, Imam Malik enggak menyebutkan Bukhair bin al-Asyaj, dan Imam Malik tidak menyebutkan Muhammad bin al-Ajlani tadi. Nah, makanya karena Imam Malik tidak menyebutkan dua rawi yang mutawaliyani, ini anaknya, ini bapaknya ya. Nah, maka disebut dengan hadis mu'dhal. Gampangnya sih untuk hadis mu'dhal itu hadis yang saqata minhu isnad rawin mutawaliyan. Ya, gugur dua rawi yang mutawaliyan itu beriringan gitu loh. Kayak gitu. Oke, mungkin itu saja untuk hadis mu'dhal, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau suka jangan lupa subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.